Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film berjudul Signal One tahun 2026. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan menampilkan seorang perempuan bernama Anika yang sedang menjalani pemeriksaan dan interogasi di sebuah ruangan di mana kepalanya ditempeli alat detektor serta dikelilingi oleh sejumlah petugas yang menggunakan alat perlindungan diri. Pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada Anika adalah, apa yang mereka lakukan padamu dan bagaimana kamu masih bisa hidup? Adegan kemudian berpindah kepada puluhan tahun sebelumnya. Anika memiliki seorang adik bernama Clara. Keduanya tumbuh bersama, bermain, menghabiskan waktu tanpa melewatkan momen sedikit pun, dan Anika sangat menyayangi adiknya tersebut. Akan tetapi, suatu hari ketika sedang bermain, Clara tiba-tiba jatuh pingsan, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit, dan sesampainya di sana, sayangnya Clara tidak bisa bertahan hingga akhirnya meninggal dunia. Beberapa tahun setelahnya, terlihat Anika yang sudah dewasa menghadiri seminar yang diadakan oleh ilmuwan besar bernama Sam. Dalam seminar tersebut, Sam membicarakan tentang umat manusia dan kemungkinan adanya kehidupan selain di muka bumi. Tapi menurut Sam, dirinya bukanlah seorang visioner teknologi yang mampu memastikan hal tersebut. Sam kemudian menunjuk Anika yang ternyata merupakan seorang ahli komputer. Setelah acara seminar selesai, Sam menemui Anika untuk memberikannya sebuah pekerjaan. Sam ingin mempekerjakan Anika dalam sebuah proyek rahasia selama setahun penuh dan Anika akan ditempatkan di sebuah pulau di Karibia. Hanya saja, Anika menolak untuk melakukan sesuatu yang tidak ia ketahui lebih dulu. Di sini Anika menebak kalau program tersebut berkaitan dengan perburuan alien. Sam menegaskan bahwa ini bukanlah perburuan alien, melainkan mengumpulkan sinyal alien. Sam ingin Anika membantu menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa Sam pecahkan selama ini. Pada akhirnya, Anika menerima tawaran tersebut, lalu ia berlayar ke pulau yang dimaksud dengan seorang insinyur elektronik bernama Charlie. Sesampainya di pulau, mereka melihat hanya ada satu bangunan utama serta sebuah bangunan kecil yang berbentuk piramida di depan. Di pinggir pantai, mereka disambut oleh pekerja lain, di mana staf tersebut mengatakan kalau jumlah pekerja yang ada di pulau itu hanya sekitar 9-10 orang saja, dan mereka akan bekerja pada seseorang bernama Perry yang merupakan seorang ilmuwan ternama. Ketika masuk ke bangunan utama, Perry bertanya maksud kedatangan Anika. Anika menjelaskan bahwa Sam sendiri yang mengirimkannya karena Anika merupakan seorang ahli komputer yang akan membantu penelitian. Tapi Perry justru menuduh bahwa seolah-olah Sam telah mengirimkan mata-mata untuk memantau pekerjaannya. Bahkan ia juga menduga Anika dikirim untuk memantau setiap pergerakan yang ada di pulau tersebut. Lalu Perry mengajak Anika dan Charlie ke laboratorium untuk menunjukkan ruangan kerja mereka. Di sana terdapat sebuah alat bernama komunikasi kuantum, alat yang diklaim bisa mengirimkan sinyal ke planet atau galaksi lain tanpa terbatas jarak. Hanya saja Charlie menganggap alat komunikasi kuantum tersebut tidak boleh dibuat karena melanggar hukum fisika. Jika memaksakan alat komunikasi kuantum itu bekerja, maka akan terjadi ketidakstabilan. Di situ, Anika merasa bahwa apa yang ingin dicapai sangat mustahil untuk terjadi. Anika dan Sam kemudian melihat bagaimana benda itu bekerja, di mana terdengar juga partikel itu mengeluarkan suara seperti radio atau sinyal yang rusak. Anika pun segera mengambil komputer, kemudian mengurutkan partikel berdasarkan set data yang diambil. Perlahan, partikel-partikel mulai membentuk sesuatu yang lebih rapi dan jelas, bahkan mengeluarkan suara yang berbeda, seolah-olah mencoba berkomunikasi dengan mereka. Anika dan Charlie segera mencari keberadaan Perry untuk memberitahu bahwa benda tadi mencoba berkomunikasi. Hanya saja Perry tidak percaya dan seolah meremehkan buat apa kumpulan partikel itu mencoba berkomunikasi dengan mereka. Perry juga mengingatkan bahwa bumi bukanlah pusat semesta dan bagi alien tidaklah begitu penting. Kemudian Anika bertanya mengenai bangunan berbentuk piramida yang ada di luar. Perry kemudian menyebut nama dari bangunan itu sebagai Little Mouth.
atau perangkat pemancar komunikasi kuantum yang digunakan untuk berkomunikasi dengan kehidupan di luar bumi. Setelah itu, Perry mendekati seorang anak perempuan bernama Lucy. Hanya saja, Lucy terlihat sangat dingin dan hampir tidak merespon perkataan Perry. Kembali ke dalam laboratorium, Annika mencoba untuk menyusun kembali partikel-partikel tadi menjadi sesuatu yang lebih jelas. Saat itu, Annika tidak bisa menerjemahkan sinyal tersebut. Kemudian ia menunduk dan mencoba menganalisis ulang. Saat Annika tidak melihatnya, partikel-partikel itu membentuk persegi panjang. Lalu pada malam harinya, Annika dan Charlie melihat ke arah pemancar, di mana Charlie merasa mereka harus menyalakan pemancar tersebut. Tapi Annika tidak memperbolehkannya, mengingat mereka belum tahu tujuan dari benda itu. Di hari berikutnya, Annika mendatangi seorang dokter yang merawat Lucy. Dokter tersebut mengatakan kalau Lucy adalah anak dari Perry dan mereka tidak meninggalkan pulau tersebut bertahun-tahun lamanya. 6 tahun yang lalu, Perry kehilangan istri dan anak laki-lakinya dalam sebuah kebakaran. Sementara saat itu, Perry bekerja di laboratorium di bawah tanah. Perry sama sekali belum bisa menerima kehilangan tersebut dan inilah yang membuat Perry berubah menjadi arogan dan tidak ramah pada orang lain. Beberapa waktu kemudian, Sam akhirnya datang kembali ke pulau tersebut. Sesampainya di sana, Sam mencoba untuk bercanda dengan Lucy. Perry yang melihat kedekatan keduanya membuat Perry tidak suka dan meminta Lucy untuk segera tidur. Setelah itu, mereka mulai berdiskusi mengenai proyek yang sedang dikerjakan. Annika merasa mereka sudah menemukan keberadaan entitas lain di semesta dan harus melaporkan hal ini kepada pemerintah karena mereka tidak tahu apakah sinyal ini nantinya akan membawa sesuatu yang baik atau yang buruk. Jadi mereka harus meminta perlindungan. Tapi Sam sama sekali tidak setuju karena baginya pemerintah hanya akan memperlambat atau bahkan menghalangi mereka. Charlie sempat setuju dengan Annika kalau nantinya proyek mereka akan merugikan umat manusia. Tapi tetap saja, Sam sama sekali tidak ingin melibatkan pemerintah dalam hal ini. Sam bahkan memberikan waktu selama 1 minggu ke depan bagi Annika untuk memecahkan pesan apa yang disampaikan oleh partikel-partikel yang diamati. Suatu hari, Charlie melewati ruangan laboratorium dan melihat mesin komunikasi kuantum yang terus-terusan mengeluarkan partikel-partikel yang membuat Charlie penasaran apa yang akan terjadi. Charlie kemudian menghampiri komputer yang ada di sana sekaligus mencoba memperbaiki apa yang bisa diatur. Di sini terlihat kalau mesin kuantum tersebut mulai terhubung dengan pemancar bernama Little Mouth. Charlie lalu memanggil Perry untuk memberitahu bahwa pemancar dan mesin sudah bisa disambungkan, yang membuat Perry segera ke laboratorium kemudian mencoba menyalakan keduanya. Annika yang mengetahui hal ini mencoba melaporkan kepada Sam. Hanya saja, Sam sengaja mengabaikan Annika karena memang tujuannya sejak awal adalah mengaktifkan kedua perangkat tersebut. Annika kemudian pergi ke laboratorium dan menemui Perry yang sudah menyalakan perangkat sejak beberapa menit yang lalu. Selain itu, Perry juga akan mengirimkan pesan komunikasi secara matematis yang berisi sapaan halo dan juga lokasi keberadaan mereka di sana. So there's your fucking quote. Sesaat setelah mengirimkan pesan tersebut, terlihat jaringan internet dan listrik di pulau itu padam dengan sendirinya. Bukan hanya itu saja, listrik di luar sana juga terlihat padam. Di hari berikutnya, Annika dan Charlie melihat berita di TV yang melaporkan pemadaman listrik tadi malam tanpa ada penjelasan yang jelas, yang bahkan membuat masyarakat kebingungan. Durasi dari padamnya listrik berada di angka sekitar 18 menit 19 detik. Atau sama dengan waktu tempuh cahaya matahari menuju bumi. Dari sini, Annika merasa kalau kehidupan di luar sana telah membalas pesan yang dikirimkan seiring dengan matinya listrik tadi malam. Selain itu, pemadaman tadi malam juga menyebabkan korban jiwa yang membuat Annika tidak bisa membiarkan hal ini terjadi dan ia harus menghentikan Little Mouth. Sayangnya, Annika sudah tidak bisa mengakses Little Mouth. Mereka menduga kalau Perry yang telah menghentikan akses tersebut, tapi ternyata Little Mouth menghentikan dirinya sendiri. Sejak saat itu juga banyak keanehan di tempat tersebut, mulai dari serangga yang mati dengan sendirinya serta membentuk setengah lingkaran. Selain itu, saat Lily sedang bermain layangan, layangannya justru tertarik ke atas dan menyeret Lily.
Beruntungnya, Anika dan yang lainnya datang tepat waktu dan mereka bisa menyelamatkan Lily. Sementara itu, di langit terlihat sebuah anomali berbentuk gumpalan aneh. Setelah kejadian ini, Anika memperingatkan Perry kalau mereka seharusnya mulai takut dengan apa yang terjadi. Sementara di tempat lain terlihat petugas yang mendatangi Sam. Mereka mendapati bahwa setelah listrik padam, terdapat banyak anomali yang terjadi di sekitar pulau pribadi milik Sam dan mereka mempertanyakan apa yang ada di sana. Sam berkata bahwa di pulau pribadi miliknya hanya terdapat sebuah observatorium surya dan tidak ada hubungannya dengan semua ini. Petugas tersebut kemudian meminta agar Sam berada di bawah pengawasan, tapi Sam tentu saja tidak terima dengan keputusan itu. Di pulau, para pekerja yang ada di sana mulai meninggalkan pulau tersebut, kecuali Anika dan yang lainnya. Di sana, Charlie terlihat mengamati gumpalan anomali di langit yang semakin mendekat, bahkan berada tepat di atas pemancar. Charlie yang penasaran hampir meletakkan tangannya di bawah gumpalan tersebut. Anika pun segera datang dan menghalangi Charlie karena menganggap Charlie akan mencelakakan dirinya sendiri. Charlie merasa kalau apa yang ada di bawah gumpalan tersebut hanyalah udara biasa. Mendengar hal itu, Anika pun kepikiran sesuatu. Ia mengumpulkan kayu, kemudian membakarnya di dekat pemancar, dan siapa sangka asap kayu tersebut bergerak menuju gumpalan itu. Di tempat lain, terlihat Sam yang kembali ke pulau dan melihat asap yang membentuk pola tepat berada di atas pemancar, sementara di tempat lainnya terlihat juga petugas militer yang bersiap untuk melakukan tugas darurat. Sesampainya di pulau, Sam memberitahukan bahwa petugas militer akan sampai dalam beberapa jam ke depan dan mereka harus mencari alasan kepada petugas militer tersebut sebelum dianggap membahayakan. Di sini, Charlie memiliki sebuah ide. Ia merasa kalau apa yang berada di bawah gumpalan anomali hanyalah udara biasa dan ia menganggap fenomena yang terjadi akibat pesan melalui kode Morse yang mereka kirimkan sebelumnya seolah-olah berisi pesan SOS sehingga kehidupan lain menganggap mereka dalam bahaya. Fenomena gumpalan di langit muncul untuk melindungi mereka dan menyembunyikan manusia dari bahaya. Di sini, Anika mulai teringat dengan banyak kekacauan yang terjadi di bumi, mulai dari kekerasan sesama manusia, menyakiti hewan, dan lain sebagainya. Anika merasa kalau mereka bisa berkomunikasi dengan penghuni gumpalan itu. Ia juga menduga kalau penghuni di sana sedang mempelajari kehidupan di bumi, di mana dari kejauhan mereka mengetahui bahwa bumi dikelilingi oleh udara, dan untuk berkomunikasi dengan penghuni di bumi, mereka di sana juga menggunakan sinyal yang sama, yaitu menggunakan udara. Tapi tiba-tiba petugas militer datang dan menyergap mereka semua. Setelah kejadian ini, mereka semua pun dikurung di dalam bangunan dan dipisahkan di kamar masing-masing. Charlie mencoba meyakinkan Anika bahwa Anika bisa mengatasi hal ini dan ia harus menyelamatkan umat manusia. Pada akhirnya Anika mempunyai ide dengan mengatakan bahwa Perry masih menjalankan sistem pemancar, sehingga Anika harus memantaunya agar tidak berkembang. Akhirnya, petugas membiarkan Anika selama 5 menit untuk mematikan pemancar tersebut. Ia segera berjalan ke area pemancar dengan pengawalan super ketat, kemudian berpura-pura mengotak-atik komputer yang ada di sana. Di sisi lain, Charlie yang berada di balik ruangan berusaha mengalihkan perhatian petugas. Ketika perhatian petugas beralih kepada Charlie, Anika berlari ke area pemancar tersebut. Hanya saja seorang petugas menembak ke arah Anika yang membuat Anika terjatuh di area pemancar. Sesaat kemudian Anika kembali tersadar dan mendapati dirinya tetap berada di tempat yang sama tapi dalam keadaan tidak terluka. Kemudian Anika seolah dihadapkan dengan Clara. Sosok Clara berkata mereka bisa bicara karena adanya ingatan, cahaya, dan juga ucapan. Jadi seolah-olah Anika sedang dibawa ke memori terindahnya dan anomali tersebut berkomunikasi dengan Anika melalui sosok Clara. Anomali tersebut berada di sana karena sinyal manusia memanggil mereka untuk datang.
Anomali itu seolah menyembunyikan bumi dari alam semesta karena sinyal yang dikirimkan keluar angkasa membuat penghuni semesta lain sedang mengincar bumi. Jadi, tujuan anomali tersebut adalah untuk melindungi bumi agar tidak terlihat dari ancaman yang mengincar bumi. Setelah itu, Annika pun tersadar, sementara anomali di langit semakin luas dan seolah menutupi atmosfer. Kita akan dibawa ke adegan awal, di mana ternyata Annika menjalani proses pemeriksaan setelah semua yang terjadi. Annika ditanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Annika mengatakan bahwa musuh selanjutnya tidak memiliki wujud ataupun tidak memiliki dunia yang bisa dihancurkan oleh manusia. Bumi memang selamat dari ancaman lain, tapi tidak dengan manusia itu sendiri. Rasa penasaran dan teknologi yang diciptakan manusia akan membawa manusia kepada kehancuran, sebab kemampuan untuk menciptakan sesuatu tidak pernah sejalan dengan kebijaksanaan untuk mengetahui kapan seharusnya berhenti. Semakin manusia jauh melangkah dalam mengejar jawaban, semakin juga mereka membuka pintu bagi kekuatan yang tidak lagi mampu dikendalikan. Hingga pada akhirnya bukan ancaman dari luar yang menghancurkan, melainkan ambisi dan rasa ingin tahu dari manusia yang menghancurkan manusia itu sendiri. Annika kemudian ditanya, apakah anomali yang muncul sekarang akan datang kembali? Tapi Annika menjawab bahwa anomali tersebut tidak punya alasan untuk meninggalkan mereka. Dari sinilah film Sinyal One tahun 2026 akhirnya berakhir. Terima kasih teman-teman yang telah menonton film ini. Jujur, dari apa yang terjadi sepanjang film, kita ditegur oleh film ini sendiri. Ya, tidak usah jauh-jauh, kita lihat saja kondisi bumi saat ini. Apa yang terjadi ketika manusia memiliki kepentingan satu sama lain. Oke deh guys, kita bertemu lagi ya di video-video baru berikutnya. So, gua Nandi cabut dulu. Dadah.